ini perlu segera kita lakukan tindakan-tindakan yang lebih cepat agar RB berdampak birokrasi lincah tur merantasi ini bisa segera kita terapkan. Kita tentu memiliki beberapa keunggulan dalam hal sumber daya manusia Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan beberapa indikator keberhasilan. Di antaranya adalah sakit kita sudah mencapai nilai A, yang ini dari Pak Agus bidang kabak organisasi menginformasikan nilai kita naik, sakit juga nilai reformasi birokrasi kita juga naik. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia birokrasi Bantul ini cukup untuk diajak serta di dalam melakukan perubahan yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentu menjadi masuk akal apabila kita mengukurnya dari aspek biaya. Belanja operasi kita ini semakin bisa menurun, sementara belanja untuk kegiatan-kegiatan yang langsung bermanfaat kepada publik ini bisa terus kita tingkatkan. Hari ini belanja operasi, terutama belanja pegawai kita, sudah mencapai angka 40%-an ya, dan sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa tahun 2027 nanti belanja pegawai dibatasi hanya maksimal 30%. Mengapa demikian? Ya karena jumlah ASN itu semakin lama semakin kecil. Tampaknya pemerintah pusat benar-benar akan menerapkan sistem miskin struktur kaya fungsi di dalam pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nah karenanya maka kita dipaksa untuk melakukan satu perubahan budaya kerja. Maka tempoh hari saya mengatakan bahwa kita ini harus menjadi Kopassus pemerintah daerah. Dengan jumlah aparatur yang semakin sedikit, maka satu orang nanti bisa setara dengan 3 orang. Bahkan mungkin nanti ke depan bisa setara dengan 5 orang. Akhirnya belanja pegawai, belanja operasi itu semakin kecil. Belanja modal dan belanja bantuan sosial ekonomi untuk masyarakat itu bisa semakin besar. Nah tentu dibutuhkan satu sistem dan mekanisme kerja yang lebih efektif, lebih efisien, yang kita sering mendengarnya dengan sistem birokrasi lincah, di mana masing-masing individu ini akan lebih fokus untuk menjalankan tugas dia, sehingga setiap program dan kegiatan itu benar-benar bisa berdampak, bisa benar-benar menimbulkan efek perubahan yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Hari ini alhamdulillah ya, kita kedatangan narasumber yang hebat yang sudah menerapkan reformasi birokrasi berdampak atau birokrasi lincah ini di Provinsi Jawa Barat. Dan sebagaimana informasi yang kita terima, Jawa Barat mengalami perubahan yang cukup signifikan, walaupun pada awal penerapan reformasi birokrasi ini terjadi guncangan-guncangan kecil, dan itu adalah hal biasa dalam sebuah perubahan. Itu goyangan guncangan itu memang mesti kita lalui. Dan Pak Sekda dan seluruh asisten juga
kabak organisasi ini terus jangan sampai berhenti. Apa yang sudah dirintis, persiapan-persiapan ini tidak boleh berhenti, terus maju tanpa ragu untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik, di mana sasaran reformasi birokrasi itu sudah kita pahami, bagaimana birokrasi bisa mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan layanan publik yang prima atau yang berkualitas. Kiranya demikian saja yang perlu saya sampaikan. Pada saatnya nanti terutama eselon 2 ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di OPD-nya masing-masing untuk bisa memimpin seluruh stafnya menuju perubahan pada reformasi birokrasi berdampak ini. Terima kasih, selamat mengikuti. Semoga kita bisa mengawal cita-cita ini dengan lancar dan menghasilkan perubahan yang besar di Kabupaten Bantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.